Welcome to Let's Talk with Zon Paul and MC Bensu. Nah, kalau kali ini pengen membahas yang berhubungan dengan surganya duniawi. Nah, surga duniawi itu biasanya kita kait-kaitkan dengan diskotik, pub, yang berhubung dengan narkoba. Ya kan, kalau ngomongin narkoba gue kepikir film-film Hong Kong gitu. Apa itu? Ya kan? Andi Lau nih. Oh, ya, enggak loh. Andi Lau juga banyak. Ya kan. Nah, kita undang dulu pakarnya ini. Benar. Halo, apa kabar Arifin? Bro, yang lebih dikenal dengan Apong ya. Jangan kita sebut pakar, setelah podcast dia kena tangkap, bro. Enggak lah. Namanya semua orang itu kan mempunyai pengalaman. Ya kan, dia hanya share, ya kan. Ya, sudah hadir Mr. Apong. Yes. Thank you Mr. Zon Paul sama Mr. Bensu sudah dikasih kesempatan untuk berada di sini. Oke. Dan sebelum kita mulai, thank you juga untuk support sponsornya Auris Nastar hari ini. Terima kasih. Ya kan? Kuliner nastar baik di Kota Medan. Yes. Bro, gue langsung to the point nih, ya kan? Apa sih nikmatnya narkoba, bro? Nikmat sekali. Hah? Kalau di masa-masa yang kita itu, ya nikmat sekali. Ya namanya kenikmatan duniawi. Ya. Saking nikmatnya itu, kalau saya bilang melebihi kesukaan kita makan sesuatu. Jadi itu jadi habit ya. Jadi habit. Ibaratnya kita kepikir makan enak nih, misalnya soto yang paling enak, nah itulah kepikirnya terus menerus. Yes. Oke, jadi yang sebenarnya saya pingin tahu nikmatnya itu maksudnya begini. Contoh ya, waktu bekerja, ya kan, saya sambil narkoba, ya kan, feelingnya apa sih? Iya. Tergantung dengan narkoba yang kita pakai. Nah, tergantung dengan narkoba yang kita pakai. Contoh kalau misalnya biasanya kalau sekarang orang bilang untuk bekerja, untuk kenapa artis itu merasa kalau pakai sabu itu dia akan lebih baik. Ya karena memang dipacu awal-awalnya. Jadi pemakai sabu itu kalau untuk awal-awal bekerja itu sangat luar biasa. Kita punya tenaga ekstra. Tenaga ekstra. Ekstra yang luar biasa. Nggak bisa capek-capek. Iya, nggak bisa capek. Bahkan kalau kita nggak tidur juga kuat. Jangankan tidur, kita kerjakan sesuatu hal itu lebih kreatif. Kadang-kadang ada dari segi sudut pandang yang tidak kita pernah secara normali kita bisa lihat kerjaan itu akan muncul. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Saya sendiri juga seorang desainer grafis. Grafis. Jadi dulu waktu saya masih make, saya bisa kerjakan hasilnya mungkin lebih maksimal, lebih bagus 4 kali lipat. Orang udah tidur, lu masih kerja? Masih kerjain. Bahkan sedetil-detilnya itu kita akan lihat, ini kayaknya masih kurang nih. Ini kan masih kurang nih. Lebih fokus. Jadi dia pas udah makan itu dia bukannya tambah blur ya? Kayak misalnya kita minum bir kan kita mabok nih. Lu makin minum kan makin blur. Ya kan, matanya celeng gitu kan. Jadi nggak jelas kan. Ini bisa fokus. Yes, kalau untuk pemakaian masih tidak terlalu banyak. Kalau pemula itu akan terasa awalnya akan terasa nikmatnya. Karena kita akan kerja dengan fokus, ya kan, lebih fokus. Kita akan kerja lebih detail. Awalnya seperti itu. Jadi yang ditawarkan itu. Itu berarti pertama bisa kerja lebih fokus. Kalau misalnya dipakai untuk atlet, mungkin dia bisa tenaganya lebih bugar lagi mungkin ya. Benar. Stamina nggak habis-habis. Awalnya, Dan dengan dosis yang kalau awalnya kita bilang sedikit saja sudah cukup. Awalnya. Bro udah berkeluarga? Saya sudah. Udah. Waktu konsumsi narkoba seperti begitu kan banyak jenis tuh misalnya gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk seks kita ngomong itu bisa ekstra juga. Jadi, lebih. Ya seperti saya bilang kalau pecandunya sabu, orang itu bisa berbawa ke berbagai jalan. Jadi contoh misalnya begitu konsumsi narkoba, kalau ketemu orang yang workaholic, dia akan kerjain sesuatu dengan benar. Betul. Kalau pikiran lu nge-seks, lu akan nge-seks terus menerus. Kepingin terus. Jadi, pingin ganti-ganti gitu atau satu aja udah cukup gitu, udah pengen explore-nya pasti banyak dong. Karena kenapa? Di dalam narkoba itu waktu di saat kamu memakai itu dia akan menaikkan libido. Bahkan kalau jenis sabu itu seringkali kita anggap itu adalah obat perangsang. Nah, di saat orang udah tidak lost control, dia akan ini nggak cukup, misalnya satu perempuannya nggak cukup, 2 perempuan nggak cukup misalnya, bahkan bisa seks party misalnya seperti itu. Dan itu orang dapatkan feel itu. Karena imajinasinya makin luas kan. Makin luas, benar. Dan tidak terkontrol. Dan dia kuat terus gitu. Iya, kuat terus, pasti kuat. Pasti kuat. Karena asumsinya itu adalah baik untuk perempuan bahkan untuk laki-laki juga akan itu kan. Kalau fokusnya hanya untuk party. Nah, masalahnya tergantung orang yang setelah pemakai itu apa yang dipakai. Sabu itu sekarang banyak menjerat orang-orang. Saya bilang menengah ke bawah. Kenapa? Orang kayak satpam, tukang bangunan, ya.
buru-buru harian itu kebanyakan pakai itu karena mereka dengan dosis sedikit mereka menganggap saya kerjanya lebih bagus. Tapi kan mahal sih bro, dia orang apa mampu beli gituan? Kalau bahasa kita itu CK, cari kawan, gocap-gocap pun jadi pakai 50. Kongsi-kongsi. Ya, satu orang gocap-gocap cepet-cepet itu yang gua terjadi di lapangan yang gua selama ini lihat karena dulunya saya sempat terjerumus di area sana. Jadi yang saya lihat teman-teman saya dulu nyabu ibaratnya bukan teman-teman sepantaran kita. Jadi di bawah itu semua dan di bawah itu. Dan iya ada yang tukang sales lah, ada yang justru orang-orang kayak gitu yang konsumsi. Iya. Karena dia bisa dibeli dengan harga 50.000. Oh ya, gitu. Saya bahkan bukan itu. Ini yang kenanya sekarang udah middle low karena kenapa? Kayak dulu misalnya tahun 90 di bawah tahun 90. Kalau nggak pakai putau itu nggak mantap orang nggak rasa. Nggak keren ibaratnya itu. Karena setelah sosialisasi orang bahwa putau itu bisa kena penyakit, bisa kena AIDS, bisa kena yang lain, orang mana berani lagi pakai sekarang. Nah setelah itu trennya bergeser ke ekstasi misalnya. Kalau dulu nggak on, nggak asik katanya. Oke. Ya, trennya sekarang berubah lagi sampai ke sabu. Sabu itu ibaratnya dulu orang anggap orang-orang yang berada make. Nah ternyata enggak. Sekarang setelah generasi kita yang anggap middle up itu udah berhenti dan tahu efeknya tidak bagus, kecanduannya dan bisa membuat kita gila misalnya. Nah itu sebetulnya ke middle low. Oke, gue sekarang mau nanya nih, kita balik lagi ke nikmat. Berarti kan itu obat-obatan terlarang, kita ngomongnya begitu, betul kan? Jadi selama ini obat-obatan terlarang ini yang pernah lo konsumsi, kita ngomong dari pertama putau, misalnya kita ngomong, ya kan? Kalau putau itu gimana nih nikmatnya? Putau sama sekali saya nggak pernah coba. Putau lu nggak pernah coba? Karena kenapa? Okay. Karena kenapa? Di saat saya kena narkoba, tren kita itu udah bergeser. Udah ke ekstasi ya? Udah karena di saat itu sudah banyak sosialisasi yang melihat bahwasanya putau itu bisa mematikan. Dan benar karena dia suntik jarum. Berarti nggak lu pakai itu ya? Jadi yang bro pakai apa? Coba contoh satu. Ekstasi. Ekstasi, oke. Ya, nah kalau ekstasi gimana tuh bro? Nah ekstasi itu ya buat happy. Oh happy. Jadi lu konsumsi ini pas kapan? Waktu masa lu itu tuh kapan lu makan ini? Nah, SMP kayaknya. SMP. Enggak maksudnya SMP betul. Kan sekolah dong. Nggak mungkin pas sekolah lu makan ekstasi sambil ini enggak kan. Nah, bedanya ekstasi sama sabu ini gini. Ekstasi itu kalau buat pengalaman saya, dia itu tidak bisa ketagihan. Karena kenapa? Karena dia butuh sarana. Dia nggak mungkin makan ekstasi jalan ke sekolah, nggak mungkin. Berarti dia harus ada musik. Walang Hokkien langkong yo tahu apa ya? Yo tahu ya. Ekstasi itu kan berarti ya obat. Berarti lu makan ini waktu karaoke. Iya, party. Sifatnya party. Berarti 1 minggu lah biasanya standar ya. Lu baru konsumsi ini ya. Bisa aja hari biasa kalau generasi setelah naik itu kan di hari biasa tapi kita ke karaoke lah ibaratnya dulu. Dan harusnya bedanya ekstasi dan sabu, tadi sabu bisa kerja, bro. Yang ini nggak bisa, bro. Ini nggak bisa. Berarti udah lu makan lu goyang terus gitu. Happy, bawaannya happy. Terus makan berapa biji lu bisa nggak kenal orang nggak gitu? Iya, high-nya gitu. Lu pernah nggak makan ekstasi ini makan sampai lu nggak kenal? Oh iya. Jadi tahapannya pengalamannya. Pengalaman saya adalah saya mainnya di ekstasi ya. Karena saya tahu dulu putau itu orang bilang bisa mematikan lah. Bukan mematikan, setelah itu bisa bisa sakau misalnya. Betul. Nah, itu saya lihat teman saya yang beberapa yang memang pemakai dan saya memang anti jasa itu sebenarnya gitu. Nah begitu saya mengenal ekstasi itu, buat saya memang nggak ada efek yang apa. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa konsumsi di saat kita kerja. Ibaratnya gini, ya kenakalan anak muda lah. Begitu udah malam minggu, ayo mau kemana nggak tahu ya udah kita happy misalnya itu. Dan besoknya ya standar aja tidur misalnya apa dan Senin kerja seperti biasa. Nggak bisa buat tagihan ya. Maksudnya nggak bisa tagih lah. Ekstasi nggak bisa tagih. Karena awalnya sih seperti itu. Awalnya gitu. Ya, begitu ketemu dengan beberapa teman yang pengkonsumsi sabu ini, sebenarnya kita udah merasa, ini nggak boleh dideketin nih. Karena lihat dia ketagihan nih. Karena kayak butuh barang itu luar biasa. Kalau kita on kan bisa makan ekstasi kan mau lagi nggak punya duit lagi nggak mau ya udah nggak apa-apa nggak on lah misalnya gitu. Nggak masalah lah gitu. Tapi kalau orang itu nggak, dia halalkan segala cara untuk dapatkan barang itu. Oke, berarti lu dari ekstasi akhirnya lu naik nih, ada naik ke langsung sabu. Nggak. Jadi masanya kenapa sabu? Ya jadi gini, ini penjeratan. Sebenarnya ekstasi itu juga sama. Ya, saya jelasin, ekstasi itu merusak otak kita. Otak kita. Karena gini, awal lu makan gini, awal dosisnya makin lama makin besar. Makin tinggi. Awalnya lu makan setengah, mungkin udah bisa goyang sampai pagi misalnya gitu ya. Itu pengalaman kita awal ya kan. Nah, makan 1, wah kayak gitu. Nah, dosis saya terakhir adalah 6-7 biji sekali makan. Oke. Jadi sampai suatu titik adalah sekali makan 2 biji gitu, ya kan. Sampai musik pun nggak mau denger lagi.
Oke. Parno ibaratnya orang bilang. Ya. Jadi biasanya saya kalau dulunya begitu udah makan itu, saya akan merokok aja duduk di samping kayak orang gila. Nah, ginilah posisi saya. Takut, merasakan ketakutan, bukan? Saya begitu dengar musik saya nggak enak suasana. Jadi mau ibaratnya menyendiri. Bah kaki ya. Jadi udah makan apa enaknya tuh? Fly. Hah? Fly. Oh, dia hanya otaknya fly, terbang iya, gitu. Pokoknya Di otaknya terbang aja gitu. Iya, nggak ada kayak ada happy. Oh, happy. Itu yang saya bilang fly. Tapi happy-nya sendiri. Kayak happy-nya menyendiri. Kolau lah. Iya, kayak kita mabuk. Mabuk, kalau mabuk kan pusing nih. Ini fly tinggi. Waktu mabuk yang sebelum sangat berat itu kan kita lagi semua betul. Happiness-nya dapat. Nah, itu sih sebenarnya. Itu sih, nah sampai ya satu titik saya merasa makan obat itu udah terlalu dosisnya udah banyak ya kan, dan butuh butuh biaya yang cukup besar. Karena lu mesti obat. Kalau dulu obat misalnya 150.000 per biji, kali 6 berapa? Belum lagi tempat minum, karena harus tempat ada karaoke kan. Nggak mungkin makan obat di rumah kan. Nah, costingnya udah gede. Nah, suatu saat saya ketemu teman saya yang pemakai sabu nih. Oke. Ya karena waktu saya masih main, saya udah berkeluarga. Biasa kalau pulang rumah istri saya nampak mata aja udah tahu kok on ya. Oh, on, oke. Tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa di sana. Nah, begitu ketemu teman saya satu ini, dia pakai sabu. Saat itu aku masih ingat dia beli cuma setengah ji, harganya 500.000. Dia ajak, oke, saya bilang coba deh. Padahal saya nggak mau itu. Dia bilang, udah coba. Gratis lah. Ya sama-sama. 500.000 setengah ji, udah kita coba. Begitu coba, yang feel yang saya pikir awalnya tuh nyabu itu kayak ekstasi, akan happy atau akan muka akan berubah kan gitu. Nah, ternyata enggak, mata gede, semangat. Habis pulang rumah nggak tahu sama istri. Oh, istri nggak tahu nih. Jadinya aman ya kan? Aman ya kan? Okay. Aman. Terus bisa kerja. Terus murah. Gopay udah pakai berapa kali? Awalnya itu. Durasinya panjang lagi ya kan? Panjang. Nggak tidur. Plusnya itu. Awalnya itu. Nah, bisa buat kurus ya itu. Kurus itu karena nggak tidur nggak makan, fokusnya kan itu. Kalau saya pribadi nggak kurus. Kamu tetap terus. Badannya tetap sama. Karena saya waktu pemakai aktif, makan saya tetap normal. Begitu makan nggak masalah makan. Awal-awal aja, itu hanya untuk orang yang awal-awal pemakai aja. Orang yang udah pakai dengan long term, makan itu biasa, bro. Nah, itu yang menjerat kita. Jadi fase pertama saya kena itu adalah cuman main sekitar 1 bulan. Saya kena 1 bulan itu karena tidak panjang, itu pun tidak panjang, ya kan. Tiba-tiba memang saya berhenti di saat itu. Saya berhenti karena ya memang mungkin udah waktunya itu. Itu saya ketemu Bensu itu. Udah bosan? Nggak, belum bosan. Jadi saya berhenti itu di saat udah titik, saya ketemu Bensu. Udah lama ketemu dia. 2006 saya ketemu dia. Iya, 2007 lah. Saya ketemu beliau, dan itu saya berhenti. Memang berhenti total. Berhenti total dari bahkan sabu itu belum 4 dari yang paling parah. Sampai dengan 2011 saya mulai pakai lagi karena katanya sih depresi anak saya yang kedua ada cacat motorik. Saya pas melahirkan gitu maksudnya. Setelah melahirkan. Nanti kita akan cerita itu. Jadi pakai itu, dan itu skala lebih gede karena itu tiap hari udah. Oke. Itu jadi konsumsi tiap hari. Saya hampir sekitar 1 tahunan itu makan terus. Pakai terus. Sampai yang terakhir hampir 1 hari hampir 1 sampai 2 G. Jadi udah cukup banyak. Di saat itu harga 1 G sekitar 1 jutaan. Jadi saya harus habiskan 2 jutaan segitu. Nah, awalnya itu juga sama. Saya pakai mungkin beli setengah G sampai 1 G itu pakainya seminggu. Karena hanya sedikit untuk kerja aja besok. Dan kerjaan lebih baik awal itu. Nah, itulah jahatnya dia. Pakai sampai satu saat dosis sudah banyak, makin lama makin takut sama orang. Jadi menyendiri. Kan nggak mau keluar, takut. Jadi kalau saya janjian takutnya kenapa? Ya nggak mau keluar. Mungkin karena kamu ngobat, kamu takut ya, takut ketangkep ya? Nggak, bukan. Nggak, kita nggak berani lihat muka orang. Jadi saya nggak berani, mata saya itu nggak berani. Efek dari sabu itu. Efek sabu itu. Awalnya kalau kita pakai sedikit, kita kan pede. Semua kerjaan kan kecepat kayaknya gini. Nah, begitu makin lama, kamu makin takut. Lihat orang nggak berani. Asumsi aja yang lain-lain. Nanti ini Benny minta kenapa? Selalu negatif. Alibinya negatif jadi. Alibinya negatif, sangat negatif. Itu yang dimakan. Makanya kenapa orang bilang gini. Jadi narkoba ini kamu makan sama seperti sebelumnya di pub karaoke juga? No. Kalau sabu itu kita bisa pakai dimanapun. Oh, dimanapun. Asal jangan ketangkap. Iya, benar. Bahkan jangan ketangkap. Bahkan saya dulu sampai parahnya. Saya sengaja ruangan saya itu saya tutup, satu kamar itu untuk saya. Istri saya nggak berani ngomong. Saya suruh diam.
Oh, saya di sana aja. Udah, saya di sana pagi sampai malam lagi, pagi lagi di kamar itu. Karena kan kamu kerjanya grafik ya, Iya. hanya perlu satu komputer terus kamu bekerja ya. Benar. Oke. Sebenarnya bukan saya sih sebenarnya saya itu bukan benar-benar graphic design. Graphic design itu adalah keahlian Kalian, saya. oke. Nah, tapi kan sebenarnya adalah saya memang marketing kok, sales kok, yang memang jualan. Oke. Jadi di saat itu ya memang nggak berani keluar, sama sekali nggak mau keluar. Janji sama orang pun kadang-kadang nggak keluar. Apalagi lagi nggak ada barang, bro. Wah, parah di saat itu. Terus sampai titik apa tuh yang membuat kamu mungkin jadi jenuh atau mungkin kamu ngerasa udah mau berhenti gitu? Tidak ada titik itu. Bukan. Jadi jahatnya narkoba. Semua orang itu kalau udah jatuh di narkoba, semua orang kan pengen berhenti. Udah tahu, dia tahu dia yang dikerjakan salah nih. Cuma nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Saya sampai suatu saat bilang sama istri saya bilang gini, dia di samping saya dan saya masih make. Saya bilang, wah IKEA, wah mau berhenti, gimana caranya? Nggak bisa. Jadi yang buat orang berhenti cuma 2 cara, saya bilang. Satu, ketangkep. Ketangkep belum tentu bisa berhenti. Iya, Kalau dia iya, nggak. iya. Kalau di dalam dia udah dekat sama orang, ada kenalan, ya kan? Hancur lagi kan? Yang kedua, Mati. bukan, nggak ada duit lah. Ada duit, ya betul. Saya berhenti jujur karena itu faktor kedua. Faktor kedua. Selesai semua. Nggak ada rencana rampok atau mencuri gitu, bro? Mungkin buat saya tahapan saya tidak. Banyak yang di luaran sana. Banyak yang begitu tuh. Yang begitu. Ada yang sampai ngambil Karena pisau, lebih parah. ngambil pisau mau nusuk orang tuanya. Itu masih lucu katanya. Masih enggak. Orang katanya gini, rice cooker di rumah Jual. pun dijual. Pas plus nasi lagi masak panas-panas Enggak, hilang. itu betul. Iya, benar. Itu kenyataan. Karena saudara gua ada yang kayak gitu, bro, udah meninggal. Kalau sabu ya. Ya. Dia langsung sampai ambil pisau, bapaknya punya motor, Ya. semua dijual. Saya tidak sampai tahap itu karena masih punya rasa malu. Oke, benar. Ya, jadi tapi kalau misalnya ngolah orang, bohongin orang udah biasa lah. Jadi kalau saya kalau itu udah dilakukan, buat saya itu udah sangat hina. Jadi kalau saya nipu, bro, pinjam duit dah, bro. Nah, itu udah saya lakukan. Dan mungkin secara teman saya yang itu semua udah menjauh. Iyalah, karena udah kena kibul semua lah, ya kan. Karena gitu lah. Oke, Orang tua, ibu atau apa semua udah kena kibul dan sudah pada titik yang sangat rendah. Di saat itu memang sudah orang nggak peduli lagi. Tinggal istri saya bilang yang itu udah ada anak berapa, bro? Anak 2, cewek, 2 satu cowok. cewek, satu cowok yang sudah meninggal, yang kedua itu. Oh, yang kedua yang meninggal cowok. Yes. Oh, oke. Nah, di saat itu memang itu yang saya bilang. Yang saya teringat terakhir adalah setelah kenapa berhenti? Karena di saat itu sudah selesai, tidak punya uang, ya kan. Bahkan sebenarnya jahatnya narkoba. Kenapa saya keingat itu? Udah berhenti nih, udah tidur sekitar 1 minggu saya. Istirahat saya tidur seminggu, bangkit lagi. Saya masih ngolah istri saya lagi. Motor. Masukin dulu ke leasing, dapat uang. Oke. Tapi kenapa istri dukung kamu ya kayak begitu ya? Istri saya nggak bisa dukung saya. Hari ini saya ceritakan kenapa. Di saat itu dia dicela sama keluarga saya karena keluarga saya merasa Tidak bisa melarang. bukan bisa orang. Lu udah tahu dia pakai, kenapa nggak ngomong? Nah, itu betul. Benar ya, bro? Terus betul. Gua hari ini baru bekerja. Sebegitu sulitnya di saat itu. Karena kenapa? Dia cerita sama saya kepahitan yang dia alami bertahun-tahun. Ya, pertama adalah kalau dia tahu sifat saya, kalau saya nggak bisa diatur. Jadi kalau di saat itu dia paling gua lari. Dan dia dalam kondisi anak saya yang kedua itu masih dalam kondisi nggak Sakit. sehat, kan? Iya. Dan dia itu yang mau tahan. Yang penting kamu pulang rumah gitu. Saya memang tetap pulang. Ya itulah maksudnya dia kan khawatir. Jadi dia anggap apapun yang terjadi dengan kamu, asal kamu masih ada tanggung jawab dan pulang ke rumah, saya tutup mata kayak gitu. Bukan ya. tutup mata, sim lah sebenarnya, nggak bisa ngomong lagi. Iya. Ya. Nah, dia juga Udah pasrah lah. pasrah. Dan Ben sudah tahu lah. Masa dia posisi yang sebenarnya sangat tersakitin kalau saya bilang. Saya baru ngerti sekarang. Tapi istri lu hebat ya, nggak ada minta cerai sama lu ya. Bukan hebat lagi saya bilang. Kalau gua jadi istri lu, gua bilang nih anaknya 2 gua kasih lu, gua pergi aja udah cerai. Selesai. Setuju. Cocok kan? Setuju sekali. Itu lebih cepet kan? Benar. Karena lu juga udah nggak ada gunanya kan. Kalau begini terus kan, kita ngomong lu nggak bisa masuk, ya kan, anak juga keadaan gini lu nggak bisa lihat, ya kan. Buat saya setelah saya sadar kondisi itu, buat saya dia orang yang paling luar biasa buat saya. Ya. Makanya saya mengerti itu, wah dia sangat luar biasa. Dia cuma bisa bertahan aja ibaratnya. Bertahun-tahun loh ya. Bertahun, bro. Sebenarnya semenjak nikah, saya udah tahun ini tahun ke-15, bro, menikah. Oke. Anak saya udah paling gede sudah 15 tahun. 15 tahun. Nah, Ya. Oke. Ya, kalau mau dibilang 2012 itu terakhir saya berubah. Berarti kalau 2005 saya nikah. Ya, 2015 7 tahun. 10. Oke. 7 tahun. 7 tahun itu ya tiap hari itu.
Gitu ya. Nah, saya terakhir pakai itu Sebelum 2012. nikah udah ya, udah mulai juga lo ya. Udah Udah pakai. pakai. Udah, kita diajarin papanya, bro. Bapaknya kenapa? SMP kita udah disuruh makan ekstasi, bro. Bapaknya juga. Wah, Hah? Oh, papa orang tua lu juga makan gitu maksudnya? Bukan. Konsumsi. Hah? Memang trennya di saat itu tahun 2000-2000-an itu kan memang Iya. trennya narkoba. Ya, Ya enggak kan? maksudnya orang tua lu juga. 90-an loh, bro. Enggak, Iya. orang tua juga konsumsi juga. Iya. Iya. Oh, jadi orang tua konsumsi. Jadi kalau dia, bro, ceritanya sifat papa dan dia persis, bro. Oh, persis. Persis. Mama enggak kan? Enggak konsumsi kan? Enggak. Oh, cuman berarti dari papa terus ngajarin Bukan. ke Jadi papa itu saya dapat gini. Papa itu sebenarnya dia ajarkan hal baik karena dia tahu bahwasannya suatu saat kan kita juga pakai akan kalau dia nggak bawa kita dia akan juga kita akan pergi sendiri kan. Dia akan terbuka lah sama lu maksudnya gitu. Ya. Tapi waktu dia ngajarin kamu dia dalam keadaan dia juga ada konsumsi gitu. Iya benar. Jadi dia baru ngajarin kamu, maksudnya ngasih tahu kamu jangan kayak saya gitu. Betul, maksudnya betul. mungkin gitu Betul, ya. betul. Terus kamu salah nangkep, malahan kamu ngikutin jejak Bukan dia gitu. salah. Jadi saya nangkep sama bro gini. Saya pakai itu sama Bensu di kelas SMP 1 atau 2? 1 kita pakai. Jadi pertama kali pakai dibawa bapak saya ke M2000. Oh, Iya. bapak lu bawa. Oke. Diskotik pertama. Diskotik di Olimpia, dikasih obat dimakan, ya kan? Di saat itu reaksinya nggak enak. Saya nggak tahu apanya yang tinggi. Oh, bapak lu ngasih lu makan nih. Makan, kita sama-sama makan. Berdua. Oh, lu orang makan semua, oke. Makan, wah nggak enak. Perasaannya nggak enak, nggak bisa tidur, nggak enak, ya kan? Nah besok paginya udah memang nggak enak. Ya udah, memang nggak enak. Lu makan enak nggak? Oh, pasti nggak enak. Oh, lu juga nggak enak. Oke, terus? Nggak enak. Setelah itu apa yang gue dapat? Oh nggak enak. Berarti on itu nggak enak. Memang Betul. gue nggak pakai. Betul. Sama sekali nggak. Jadi di saat SMP itu saya bukan pemakai, nggak pakai sama sekali. Karena saya anggap pertama orang tua saya nggak punya duit, ya kan. Jadi saya nggak mau pakai. Karena saya banyak lihat teman saya itu banyak yang kecanduan. Yang kedua memang udah merasakan kan, bahwasanya memang nggak enak. Ya udah nggak mau. Saya nggak pakai. Kenapa titik balik saya Akhirnya, bisa merasakan itu betul, kembali? Di saat saya benar-benar sudah bisa menghasilkan uang. Nah kembali lagi kalau kita mau cerita adalah yaitu tren pergaulan. Atau mungkin waktu lo kecil lu makan itu nggak ada yang nemenin, bro. Pas lu udah ada duit, udah ada yang nemenin, udah ada cewek-cewek atau apa? No. Enggak, Bahkan bukan. sebenarnya saya dapat titik NA-nya itu pertama sekali adalah bukan soal cewek atau enggak cewek. Saya dapat titik pertama kali itu di saat memang sudah berpenghasilan. Di saat itu udah penghasilan ya, ibaratnya udah penghasilan, udah bisa mampu. Ya orang ngajak di sana pun ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nah memang trennya itu kan itu, lu pengen berteman. Jadi kesimpulannya apa yang membuat kamu menjadi enak? Kamu pasti berpikir dong, dulu waktu gue pernah main ngetes kok gue rasa nggak on ya. Terus yang ini terakhir gue kok jadi on gitu. Dosisnya kurang mungkin gue dulu. Oh kalau ya kan, atau barangnya karena ini kan pengalaman, ya kan. Kamu kan baru bisa asumsi dong, ya kan. Kenapa pertama kali saya coba tidak, akhirnya apa yang membuat saya terjerumus menjadi saya suka, kan begitu kan? Dosis pertama, kedua adalah mungkin barang. Barangnya beda. Barangnya apa ya, bagus mungkin ya. Karena saya dapatkan itu di Kuala Lumpur. Pertama kali saya dapat hipnya itu. Jadi saya dikasih obat 1 biji. Dulu kan nggak pernah dimakan, bahkan seperempat aja udah kayak. Udah kayak helikopter, bro. Tiba-tiba saya di Kuala Lumpur sama temen dicekokin sebiji. Ya udah. Jadi saya mau tahu nih, selama proses kamu makan ini, pernah nggak ada kejadian yang tidak terlupakan? Satu aja. Soal obat nih. Ya selama kamu ngobat nih, misalnya ada terjadi apa gitu, obat mungkin atau kamu sabu lah, yang narkoba. Ya tentang inilah obat-obatan yang pernah kamu konsumsi kan. Maksudnya terjadi contoh nih kayak temen gua ya, dulu makan tabrakan, dia tabrak pohon misalnya, ya kan. Terus udah tabrak pohon dia tidur aja di sana tuh sampai pagi tuh. Kira-kira contoh kayak begitu, ya kan. Atau mungkin ada juga dia udah makan, dia selingkuh sama teman bininya gitu, ya kan. Gua antar dia pulang ya, gini-gini, terakhir dia main sama bini orang kayak gitu-gitu. Misalnya ada nggak tuh yang kejadian-kejadian yang kayak begitu satu aja gitu, lu nggak bisa terlupakan, atau mungkin lu langsung tepar di jalan udah nggak bangun-bangun lagi sampai besok tiba-tiba udah di tengah jalan misalnya. Ada pernah hal-hal kayak gitu nggak? Selama ini kalau misalnya on saya atau sabu lah mungkin kalau kan. on juga nggak ada macam-macam. Jadi kalau saya juga dalam kondisi yang nggak pernah tabrakan misalnya, karena saya memang dalam kondisi sadar, asal pulang itu dalam kondisi sadar misalnya. Bahkan kalau mau dibilang, kadang-kadang orang bilang narkoba bisa mukul istri kan, saya enggak. Suara saya yang gede, saya nggak pernah dipukul istri, nggak pernah saya mukul istri. Berarti selama konsumsi itu tidak hanya pernah happy ada dia, bro. happy udah itu terus nggak pernah ada kejadian apa-apa ya. Maksudnya dengan kondisi yang sama di sabu itu ya buat saya pakai untuk memang kerja, dipakai untuk kerja, dan memang di kondisi itu ya yang namanya pencandu itu ibaratnya kalau nggak pakai itu gue nggak bisa bangun. Termasuk
nggak pernah ketangkap polisi atau pas kejar-kejaran Oh, puji atau apa? Tuhan enggak. Hah? Puji Tuhan. Nggak pernah ada kejadian kayak gitu ya? Biarpun saya banyak dengar saya mungkin DPO atau apapun kan. Puji Tuhan enggak. Mungkin Tuhan kasih saya caranya bukan itu. Iya. Bukan harus masuk ke dalam ditangkap Baru atau tobat. apa. Iya. Enggak. Jadi ya yang buat benar-benar saya sadar dan benar-benar saya terima itu adalah sebenarnya kalau saya belum bilang Deddy Corbuzier. Kenapa saya bilang gitu? Waktu setelah saya dalam masa recovering sabu ini, saya lihat hitam putih. Ya, pas itu lagi bahas narkoba. Saya masih ingat beliau bilang gini. Kamu mungkin kalian semua mungkin merasa kalau di saat pakai sesuatu hal itu mungkin lebih hebat. Lebih kerja lebih kenceng, ya kan? Lebih bagus misalnya, ya kan? Kalau lu hebat nggak usah pakai. Nah, itu aja yang buat saya salah. Oh iya ya. Kenapa harus make kalau memang hebat ya Kalau kan? yang hebat ngapain mau pakai? Cuma masalahnya nih si Apong ini bro, kan nih kebetulan teman lama saya nih dari teman SMP SD lah ya, SD, dari SD kita udah kenal sih, dari seluk-beluk semua kenal lah, dari istri, dari keluarga semua kenal. Yang setahu saya cerita narkoba ini, dia itu ada beberapa penjeratan. Yang pertama kita dibuat ketagihan, yang kedua setelah ketagihan kita pasti nggak sanggup lagi untuk membeli nih. Jadi supaya bisa lanjutkan lagi, ya udah kita menjual bro. Iya. Nah kebetulan Apong juga sempat terjerumus ke sana, benar nggak bro? Iya benar. Berarti selain pakai akhirnya kamu mulai menjual ya? Fasenya tetap seperti itu. Iya. Sebenarnya bukan saya saja. Orang-orang akan juga di ke fase itu. Kecuali orang tuanya punya uang yang banyak dan udah habis. Tidak perlu menjual. Ya, dia tidak menjual karena dia habisin. Nah, ada suatu titik juga setelah udah habis, dia harus menjual juga. Karena kalau mau lanjut narkoba ini, Kan sistem hukum alam. Bahkan lu punya uang pun, ya kan, kalau lu merasa lu beli banyak dan bisa ada konsumsi, bisa jual sekelilingnya, ya lu tetap lakukan itu. Menurut kamu kalau orang yang menjual, dia kaya nih, kaya banget kan, dia penjual nih, produksi dan sebagainya misalnya, ada kemungkinan nggak dia nggak pakai? Dia hanya khusus menjual dan dia tidak akan pakai. Oh ada. Hah? Ada. Ada yang bisa begitu Ada, juga ya? ada. Berarti dia hanya memang Kalau fokusnya bener- duit ya, itu kan. Kalau benar-benar dia itu pebisnis, dia tidak akan pakai. Oke, dia akan produksi saja. Dan dia tidak pegang barang. Beliau itu tidak akan pegang barang. Mereka hanya itu. Tapi kebanyakan hampir 90% orang yang terjerat itu pasti akan pakai. Kalau enggak, dia enggak akan tahu barangnya. Nah, jadi sampai di akhir titiknya itu kamu kan udah kehabisan duit nih, ya kan? Maka itu kamu baru berhenti kan? Ya. Nah itu mungkin bisa ceritakan nggak kayak gimana? Ya sebenarnya proses berhentinya itu salah satunya tentu uang. Ya, saya nggak tahu nih apakah jalan Tuhan, tapi buat saya agak lucu. Saya ingat terakhir saya waktu udah pegang duit nih, masih pegang duit nih. Setelah kejadian yang tadi saya bilang bohongin isi saya sekali, saya masih make itu. Padahal udah berhenti 2 minggu. Ya, yang terakhir ini cari duit lagi. Ini motor udah ke Gade nih. Motor itu bukan Gade, maksudnya dimasukkan ke leasing. Udah cicil. Kan? Ya. Udah masukkan ke leasing kan. BPKB udah masuk ke leasing. Nah ini duit nggak ada lagi. Tiba-tiba teman telepon satu teman, kasih Kang tahu ada uang 600.000. Ini tagihan kau udah ambil misalnya. Saya kesana ambil. Udah ambil mau beli barang lagi nih. Cari BD-nya nggak dapat. So selain uang, habis itu BD-nya udah gak ada. BD-nya nggak ada lagi. Nah dari sana gue berhenti. Habis itu dari sana lu mulai berhenti. Dari sana gue langsung kayak besoknya ketiduran, nggak bisa bangun karena efek orang pakai nyabu itu. Kalau nggak ada barang, lu tidur panjang. Ibaratnya tenaga lu kan udah lu Udah habis. terpakai berapa hari nggak tidur. Oh ya. Itu kan capek banget, terkuras. Nah, tidur panjang. Dan saya ingat itu saya tidur sekitar 2 minggu. Tidur bangun, makan, tidur bangun. Itu aja nggak bisa gerak. Oh udah nggak bisa kerja lah. Maka itu orang bilang kalau ngobat nggak bisa kerja lagi gitu ya terakhirnya. Ya kan? Sampai satu itu ya udah. Itu di saat gua 2 minggu bangun tidur aja, mulailah orang tua saya udah tahu, ibu saya udah tahu, datang ngomongin. Ya, dan mungkin dia orang menganggap itu kamu paling parah kayaknya, karena kamu udah nggak gitu ada aktivitas kan, ya, udah susah untuk beraktivitas ya. Karena cuman bangun, makan, tidur lagi, makan, tidur lagi, bangun, makan, tidur lagi, sampai titik itu, ya sudah. Saya pikir udah saatnya saya berhenti. Sama satu tadi kan yang dibilang Deddy Corbuzier urusannya. Ya, itu saya dengerin karena memang aktivitas termotivasi saya lah akhirnya. Lihat TV saja kan, cuma bisa lihat program. Ya udah, setelah itu udah. Dari sana saya bicara dengan ibu saya, keluarga. Kalau saya bilang sih ya, orang narkoba itu jangan ditinggalkan dulu. Harus disupport. Harus support keluarga.
Jadi salah satunya mungkin kalau saya bilang tidak punya uang, ya benar. Di saat dia punya uang kembali kan dia beli lagi. Betul. Ya kan? Nah, gua nggak tahu itu di saat itu gua memang udah nggak punya uang, dan memang bahkan gua bilang kalau hanya nggak punya uang, ya memang awalnya itu. Tapi kan begitu orang megang uang, kepikiran lagi. Nah, di saat itu gua bilang sama ibu saya support saya dengan hati, mereka bawa saya mulai keluar dari lingkungan itu. Jadi yang pertama di saat itu banyak bawa saya ke luar negeri, karena mereka di sana, adik saya yang paling kecil dia ada belanja ya bisnis kecil di Bangkok lah. Jadi saya ikut mereka untuk angkat bantu lah di saat itu. Nah sampai di saat itu saya berhenti bulan 8 2012 terakhir saya pakai. Nah sampai dengan 2000 mulai Desember lah kalau nggak salah, Desember udah mulai normal nih. Memang siklenya udah mulai kembali menjadi manusia lah. Iya. Udah mulai berhasil itu. Nah, untuk Jompo Lovers pastinya narkoba udah kita nggak usah ceritain lagi lah ya. Kayaknya narkoba memang udah pasti nggak ada baiknya. Satu titik baik pun tidak ada sebenarnya. Karena itu akan menjerat kita ke semua lini. Bukan hanya bisnis, kehidupan, semualah, ekonomi semua bakal hancur. Orang terakhir ya. Benar. Dan teman-teman kita yang satu letting, yang satu kelas pun bahkan satu kelas satu geng lah, udah banyak yang mati, bro. Karena narkoba juga. Narkoba yang mati, yang masuk penjara, banyak loh, bro, serius. Yang jadi bandar, yang semua udah inilah. Lu sekolah mana sih emangnya? Wah dulu di sekolah jangan disebut. Oh iya. Enggak, penasaran kok sekolahnya kayak sekolah gangster berarti ini kan. Tapi lucunya aku enggak loh, bro. Iya. Lu hampir kayak ketolong. Enggak. Kalau aku enggak kenal narkoba masalahnya. Iya. Itu masalahnya. Jadi berbeda, masing-masing teman-teman berbeda. Iya. Jadi Bensu ini salah satu yang mungkin coba tapi dia bukan orang yang bisa terjerat ke sana. Iya. Berbeda. Namanya MC Bensu, mau coba kan? Mau coba Bensu. Bukan macam belang lagi ya. Nah, habis itu kalau cerita punya si Apong ini, dia itu kalau narkoba kita tinggalin lah ya. Narkoba harusnya sih udah jelas apa sih tidak baiknya, udah pasti jelas. Sekarang dia juga mempunyai cerita yang mungkin boleh di-share kepada kita untuk ibu-ibu zaman now nih. Kan banyak nih udah baru menikah, habis itu mau melahirkan pasti mau punya bayi dong. Nah, Apong termasuk salah satu yang mempunyai cerita pilu nih, bahwasanya anaknya sempat meninggal. Nah, boleh cerita dari awal ini mungkin. Apa ada sangkut paut dengan obat-obat gitu? Atau gimana? Seharusnya enggak, karena normalnya enggak. Jadi anak saya yang kedua itu laki-laki, dia sebenarnya terkena namanya GP defisiensi namanya. Jadi nama penyakit itu GP defisiensi. Nah, itu apa? Sebenarnya anak yang kekurangan enzim. Ya, anak kekurangan enzim ini bagaimana? Itu adalah penyakit dari ibu untuk anak laki-laki. Keturunan ceritanya. Keturunan. Dan tidak ada obat memang. Dan memang sebenarnya tidak ada obat, ya. Cuman memang kalau dari awal begitu lahir dicek darah bahwasanya ada G6PD ini, biasanya dokter itu akan bilang bahwasanya anakmu memang ada G6PD, harus disuruh jaga. Yang paling dia pantang itu adalah kacang-kacangan dan ada obat-obat lah, kayak obat Chinese itu paling pantang. Nggak boleh. Oke. Nah, problemnya adalah mungkin dulu waktu zaman dia lahir kita memang belum dapat informasi yang begitu komplit. Bahkan saya di rumah sakit setelah selesai dokter cuma bilang ini nggak boleh makan ya, tapi kita nggak dijelasin. Oke. Nah, setelah itu kita pulang. Setelah pulang mungkin ya biasalah tradisinya orang tua kan tetap anak-anak bayi yang baru lahir kan dicuci mulut pakai obat Chinese itu. Dicuci udah. Nah, ternyata mungkin salah satu efeknya itu 2 hari kemudian anak saya itu efeknya apa? Orang kurang enzim itu begitu dia kena kacang-kacangan atau kena obat-obatan itu, dia akan menguning. Biru-birunya bisa naik. Di saat itu kita memang tidak tahu. Awalnya seperti itu, kita tidak tahu. Sampai udah hari ketiga, tiba-tiba udah malam, dia udah mulai ternyata udah kuning dan AI yang biasa jaga pun juga nggak kelihatan. Sampai suatu saat udah mulai tidak mau minum susu, kita bawalah ke rumah sakit. Setelah rumah sakit, yang lucunya jam 3 pagi itu kita bawa ke rumah sakit, udah demam nih. Dokter jaga di sana suruh pulang lagi, katanya nggak panas. Nah, tapi memang udah jalannya lah. Ya udah kita pulang sampai jam 8 pagi. Saya lihat udah nggak beres nih. Ya, kita bawa lagi. Nah, ternyata udah sampai sana. Biru-birunya yang normalnya maksimal 15 udah 45. Wis. Dan step.
panas, Iya, terlalu panas. terlalu kan, panas. step. Nah itu yang menyerang sehingga Otak. menyebabkan motoriknya cacat rusak. Berarti nggak bisa gerak dengan normal lah kalau memang motorik ya. berkena. Motorik berarti dia nggak bisa gerak, semua nggak bisa. Jadi setelah divonis itu 9 hari di ICU, bro. Setelah itu vonis dokter bahwasanya dia cacat motorik dan itu kondisinya masih 12 hari kan. Nah itu saya juga nggak percaya, di saya itu masih nggak percaya. Enggak lah, kenapa lu bilang cacat motorik sedangkan otak aja belum di scan kayak gitu. Kita nggak percaya sampai Muagoy bulan pertama 1 bulan. saya bawa ke Penang. Sampai ke Penang juga dokter bilang nggak bisa tahu karena nggak bisa scan otak minimal 1 tahun. Oke. Nah ya sudah, dia bilang pulanglah nanti 3 bulan lagi kembali kita cek. Nah di masa-masa seperti itu ya memang awalnya gendut dia gendut sampai 1 tahun udah mulai normally. Oh sempat setahun. 3,5 tahun bro. 3,5 tahun 3,5 sempat. tahun bro. Oh sempat sampai 3,5 Ya. tahun. Akhirnya setelah 1 tahun kemudian. Kemudian ya kita nampak bahwasanya kondisinya secara fisik oke, tapi memang nggak bisa gerak, nggak dia mau ngomong nggak bisa, Tidur aja. Oh nggak mau belajar jalan apa udah enggak? Mau. Yang aktif kan biasa anak aktif kan. Betul. Nah, dari sana mulai nampak yang dari gendut mulai Kurus. Oh mengecil terus. Oke. Karena kenapa? Yang biasa dia konsumsi cuman cair-cairannya susu aja. Susu bubur itu aja. Bahkan sampai dia setengah tahun di saat dia sudah tidak ada, cuman itu yang bisa di apa namanya? Selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Oke. Ya dari sana itulah awalnya saya terjerumus lagi di narkoba yang seperti saya bilang tadi. Setelah 3,5 tahun. No. Hah? Perjalanan itu, itu kamu pas lagi terjerumus di narkoba. 2011 itu saya mulai lagi make karena saya melihat ya anak saya kondisinya kok kayak ini. Stres. Alasan depresi lah, biasalah. Ya, oke. Ya, sampai dengan 2012 tadi kan 1 tahunan. Setelah saya benar-benar berhenti itu saya udah melihat dia kondisinya saya baru sadar memang aduh gimana ya. Di saat itu sudah teman-teman sudah menjauh. Pekerjaan sudah nggak ada. Ngutang di mana-mana. Oke. Sedangkan anak saya tergeletak seperti itu. Sesuai aku nggak ada bisa yang gua lakukan sebenarnya itu di tahun 2012. Nah, sampai 2012 tadi saya bilang. Sampai suatu saat di saat itu ya namanya orang masih belajar, saya masih dengan kondisi yang tidak labil kan gitu. Asal orang kasih input gua rasa lu hina gua lah, benar-benar gua lagi susah gini. Sensitif lah. Sensitif di saat itu. Nah, itulah orang narkoba. Awalnya kan gua alami itu. Sampai suatu saat di awal 2013 saya lihat kondisinya udah nggak membaik karena pertama nggak ada kerjaan. Ya, orang udah ya ibaratnya susah lah di Medan gua pikir seperti itu. Nah, itu masih sombong di gua. Masih sombong sekali, bro. Ya udahlah gua bilang sama istri gua, ya udah lu mau nggak kita ke Jakarta, gua bilang. Ya kan, masa orang sehebat aku nggak bisa ke Jakarta sukses, saya bilang. Masa nggak mungkin, saya bilang. Ya kan, saya benar-benar udah mau berubah nih, gua bilang. Gua akan berubah, gua bilang. Mau nggak? Akhirnya istri gua ya mau tak mau oke lah katanya. Sing saya lah mau gimana, yang penting ya kan. Ya udah, gua berangkat, bro. 2013 bulan 3 gua berangkat. Anak yang kedua ini juga ikut, bro. Kita berangkat dengan modal seadanya, bro. Ya kan, modalnya dari mana? Ya jual TV, jual motopit, semua jual lah. Modal seadanya kita gua ke Jakarta. Dan bisa yang gua lakukan adalah ngekos, bro. Ngekos harganya 600.000 sebulan, nggak ada AC. Oke. Sampai sana ya udah gua pikir oke, nggak apa-apa. Ini gua jalanin karena gua mau bener-bener jadi orang yang baru. Gua nggak cari teman gua yang lama di Jakarta atau siapapun, gua nggak cari karena gua nggak mau terjerumus lagi dengan kondisi itu. Oke. Gua ke sana. Begitu ke sana, gua bawa anak gua yang pertama sama yang kedua ke sana. Kita ngekos di satu kamar itu. Sampai sana, kayaknya lingkungannya nggak baik nih. Terus gua lagi belum dapat kerjaan, belum apa-apain. Ya udah anak besar yang paling besar gua nitip ke orang tua gua. Pulang ke Medan. Nitip. Alhasil kita bertiga di sana. Oke. Yang tidak pernah sebenarnya saya lakukan, kerjain. Jadi awalnya saya kerjain masang kabel CCTV, bro. Yang biasanya gua cuman cuat-cuat dapat uang, kita jualan, ini tiba-tiba gua harus kerja kasar lah ibaratnya gitu. Ya gua jalanin, enggak masalah. Dan itu hanya bertahan 2 bulan. Nah, ini pembelajaran hidup 2 bulan gua hanya. 2 bulan setelah itu nggak dapat kerjaan sama sekali. Gua hanya tidur di kamar ngekos. Yang biaya gua itu istri gua, bro. Istri lu uang dari mana? Kerja. Dia udah kerja juga. Kerja ADM di Glodok, bro. Gaji 2 juta. Anak yang kecil itu, anak yang gua yang kedua itu mertua gua yang jaga. Mertua di Jakarta. Mertua di Jakarta. Nah, di momen itu sebenarnya gua bilang Tuhan memang
membentuk hidup gua, bro. Yang guanya seharusnya masih sombong kan. Dari bulan Januari 2013 bulan 3 gua ke sana, bulan 5 gua udah duduk. Bro. Nah, gua udah duduk, enggak ada pekerjaan. Itu titik terendah dalam hidup saya. Ibaratnya makan pun susah, bro. Satu hari cuma makan sekali. Yang seharusnya gua bilang sama istri gua, aduh, gua nggak pernah gua alami seperti itu. Gua nggak orang kan punya hidup yang berbeda-beda, tapi titik gua nggak pernah serendah ini. Gua nggak pantas serendah ini karena nggak pernah sesusah-susahnya gua. Orang tua gua sesusah-susahnya dulu. Gua nggak pernah sampai segini. Makan pun ibaratnya susah sekali. Kentucky itu hal yang mewah buat saya. Bahkan mandi pun, bro, sabun batang, bro, nggak bisa sabun cair. Dan harus irit. Ya, saya alami itu di bulan tiap hari di rumah, bro. Gua tiap hari di rumah saja. Hanya bisa menunggu. Jadi pagi gua ngantar istri gua ke kerja, ya kan, gue tidur habis itu. Nanti sore bangun, gue jemput lagi dia, balik lagi. Malam itu gue nggak bisa tidur, tiap hari nonton TV aja kerjanya. Ya kalau dulu zaman YKS itu, wah itu tiap hari gue nonton full tiap hari. Jadi cerita kalau tadi kan kita cerita masalah anak nih, yang masalah kena motorik, dan kebetulan Apong ini udah pindah haluan ini menuju ke agama Kristen pada saat itu kan. Dia udah pindah haluan dan udah sangat percaya kepada Tuhannya. Nah, pada saat justru puncak-puncaknya dia percaya kepada Tuhan, di sanalah anaknya diambil, bro. Boleh nggak cerita sedikit nih masalah ini? Bro. Saya tidak bilang saya tidak bilang itu gini. Jadi bukannya saya mencintai Tuhan saya, ya kan? Saya pikir gini, buat saya adalah gini, agama yang terbaik agama apa? Semua baik. Bukan. Agama yang kamu yakini. No, salah, bro. Agama yang pertama itu adalah bisa buat lu lebih baik. Itu agama terbaik buat saya. Ya kan? Saya tidak bilang agama ABC itu tidak baik. Karena buat saya Kristen itu bisa buat saya lebih baik. At least bisa buat saya takut, bro. Dulu kalau mungkin Bensu tahu sendiri, gue nggak takut orang, bro. Lu jangan ijak gue, bro. Pasti gue pijak lu. Ya gitu. Gue orang yang nggak pernah takut siapapun. Oke, di dalam kenal Tuhan itu gue baru ngerti bahwa saya gue itu nggak ada apa-apanya, bro. Kalau dulu gue merasa ini apa yang gue dapat, sombongnya gue dulu, bro. Kalau orang si Mandra bilang sombong amat, benar-benar sombong gue, bro. Karena gue merasa gue mampu kok. Nah, Tuhan ini yang merasa buat saya itu bahwasanya lu ndak ada apa-apanya. Dan bahkan pun sebenarnya di 2012 sebelum saya berangkat ke Jakarta, kenapa saya berangkat ke Jakarta? Karena ada crash dengan keluarga. Kenapa crash? Di saat itu ibu saya yang bertahun-tahun Buddhis, tiba-tiba ketemu aku, Pong, saya sudah ikut Tuhan. Saya terkejut. Ya, nggak salah, Mang, saya bilang, ya kan? Nggak ada yang salah. Di saat itu gua ngotot, nggak ada yang salah, Mang. Yang salah itu kita, bukan Tuhan. Jadi lu jangan pindah haluan, nanti kita makin susah, gua bilang. Enggak, Pong, saya suka cita, katanya. Lu lihatlah, gua dari muda susah banget, katanya. Inilah saya terima sukacita. Itu saya ngotot. Sampai dengan saya terakhir crash dengan mereka, saya ke Jakarta. Alhasil saya ke Jakarta. Ya, nah ternyata itu saya diubahkan, bro. Yang saya bilang bulan 6. Iyalah, udah susah makan, udah susah semua makan, kan. ya kan, sudah susah makan. Bahkan saya hanya nunggu kiriman uang dari ibu saya yang secara diam-diam kirimin gua uang. Dia tiap bulan kirimin gua 1.750.000 kredit motor. 250 gua pegang untuk makan gua. Oke. Sampai segitunya, dan nggak boleh kasih tahu kakak sama istri semua nggak boleh. Adik saya nggak boleh tahu. Karena keluarga nggak boleh tahu. Iya. Karena mereka akan hujat dia. Iya. Ibaratnya lu udah tahu anak laki-laki lu bejat, kamu masih bantu lagi gitu kan. Itu gua tahu posisi gimana sulitnya ibu gua. Intinya gitu. Sampai suatu saat itulah titik balik yang gua bilang Tuhan sudah rencanakan itu semua. Di saat saya susah, sebelumnya itu saya pernah masang CCTV di satu rumah punya orang etnis Batak, namanya Pak Saud, ya kan? Dia di sana, gua pasang dia. Ya, di bulan 6 itu dia masih cari saya. Pong, sini Pong, datang, katanya saya mau pasang CCTV, katanya itu. Awalnya itu. Oke, dia bilang oke, Pak, saya datang. Dia suruhlah saya ke gereja HKBP Menteng, Pak. Ya kan? Dari sana dia bilang saya mau pasang CCTV, bla 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 bla. Dan nilainya cukup gede, bro. Di saat itu ya berpuluh juta lah. Ya gue bilang gue nggak punya modal. Di hati gue nggak punya modal. Gue telepon sama ibu saya, Mak, kalau ini jadi ya lumayan lah, gue dapat pekerjaan, gue bilang gitu. Ya udah, hanya itu aja, bro. Itu di bulan 6 kalau nggak salah. Hanya itu selesai. Dan ternyata nggak di calling, bro. Nggak di calling. Ya udah berlalu gitu aja. Saya bilang gitu kan. Nah udah ada nggak di calling. Sampai benar-benar nggak kerja. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10,
6 bulan. Saya duduk di kamar itu aja, bro. Sampai suatu titik tiba-tiba cici saya telepon. Ya udah, lu benar-benar mau kerja kan katanya. Kamu jangan buat malu katanya. Mau kenal lu kerja deh katanya. Lu pulang lah. Dibeliin tiket lah gua pulang, bro. Sendiri. Okay. Istri gua sama anak gua masih di sana. Kan masih kerja mereka. Gua bilang, dia bilang pulang lah interview, dia bilang. Lu jangan buat malu katanya. Ya udah, gua pulang. Pulang gua nginap di tempat dia. Oke, di tempat dia. Hari Minggu dia bawa gua ke gereja. Ya kan? Dia bawa gua ke gereja. Ya udah, gua berhenti ini. Orang nyanyi, ya, gua cuma berhenti dan ngomong sama dia. Tuhan, lu tahu nggak? Gua ini bajingan, gua bilang. Ya kan? Kalau lu ada, lu ngerti gua cuma minta 2 hal, gua bilang. 1, ya kan? Keluarga gua kembali, karena udah dipisahkan kan. Yang kedua, kasih aku pekerjaan 1 lah, tolong. Itu aja. Gua rasa Tuhan kalau dengar aku pun lucu, kayak gini aja kecil kali. Karena orang memang seharusnya kita nggak bisa apa kan. Udah selesai, bro. Setelah itu saya didoakan. Oke? Saya didoakan. Nah, sebelum itu saya ceritakan kenapa titik saya paling rendah di Jakarta, bro. Lu bayangin, bro. Di saat itu gue mau cari kerja di Jakarta. Gaji jaga toko handphone, bro. Gaji 1,2 juta pun orang nggak mau cari, nggak dapat. Gak ada yang mau terima. Kenapa, bro? Karena nggak ada ijazah, bro. Iya, betul. Istri gue cari kerjaan sampai yang gue bilang. Waktu dia bilang 1,2 juta lu mau kerja, gue bilang, dia ujian sih lo. Mana hidup? Bensinnya nggak cukup, bro. Ya kan? Kupikir lama-lama kali. Ya udahlah. Dia uji pun jadilah. Asal kerja lah. Misalnya. Begitu mau lamar, minta ijazah. Selesai. Berarti manusia nggak ada hebatnya ya, bro? Yes, bro. Selesai sana. Ya kan? Selesai dari sana saya pulang Medan. Setelah itu saya interview di salah terus satu. Kan Cici kan udah bantu ya. Saya interview di salah satu perusahaan di Medan. Oke, setelah ngobrol-ngobrol saya jelasin juga masa lalu saya ke orangnya, saya jelasin. Setelah itu, setelah ngode-ngode, dua minggu kemudian, gue dipanggil. Udah deal, mau kerja. Oke. Nah di saat itu, saya bilang ke ibu saya udah diterima nih di perusahaan ini. Tapi hati saya nggak di sana, gue bilang. Hati gue itu di Letprint. Sekarang perusahaan saya yang saya pegang. Saya kerja di sini. Saya bilang saya di sini. Nah, perusahaan ini dulu adalah perusahaannya adik ipar saya. Letprint. Yes. Oke. Gue kena kecewakan dia dulu. Oh, oke. Dia no trusting lagi. Iyalah saudara kan. Ya kan? Udah pernah ini udah kan. buat tipu lah ibaratnya gitu. Ya. Dia no trusting. Bahkan gue ngomong sama dia bilang, kok janganlah kok. Puasilah, janganlah. Dia nolak secara halus nih. Jangan puasilah, janganlah. Janganlah katanya. Begitu deal kerjaan, gue bilang, Ma, udah dapat nih. Tapi kalau mau jujur saya maunya kembali ke Letprint. Yes, saya akan urus itu dengan benar-benar hati saya gitu. Ya udahlah, lu ngomong lah sama dia, sama adik ipar gua. Ya udah ngomong. Tadi saat itu begitu ngomong dia bilang, oke lah kok. Tapi gaji lu segini misalnya. Mereka masih kecil karena gua nggak, perusahaan juga nggak, masih belum apa. Ya lu mau nggak? Gua bilang gua mau, deh. Selesai nih, wah seneng nih. Udah lama nggak kerja, bro. Gue happy. Masalahnya, bro, anak istri gue di sana kan. Stres gue. Di sini apapun nggak ada. Bagaimana? Rumah udah jual? Nggak ada semua. Nggak ada semua, tidak ada. Bahkan semua tidak ada. Spring bed semua nggak ada. Sekarang bagaimana istri gue bisa balik? Ya kan? Gue telepon istri gue. Sayang, saya udah dapat kerjaan. Kalau nggak ada duit, kos dulu boleh nggak? Ya kan? Ya udahlah. Nanti kita bahas gimana. Oke. Di saat itu, bro, nah kan puji jatuh. Pak Saud telepon aku. Apong, kameranya udah boleh pasang katanya. Udah 6 bulan nih. Saya bilang, oh iya Pak, jadi Pong, pasang katanya. Wah, saya cek. Padahal dia saya kasih penawaran, harganya aja ecek-ecek. Maksudnya cek internet berapa udah kasih lah. Udah gitu, deal, bro. Saya posisi itu antara seneng nggak seneng. Kalau saya ambil duitnya dari mana? Sedangkan orang belum tentu percaya sama gua kan. Gua ngomong sama mas saya, saya dapat kerjaan ini, bisa cuan, bisa. Tapi gua nggak punya uang. Siapa yang mau pinjamin? Siapa yang masih percaya dengan gua kondisi itu kan? Ya udah lu coba pinjaman sama adik ipar lu kan? Yang tadi ini. Wah tuh luar biasa, bro. Yang lebih luar biasanya apa, bro? Ya kan? Udah selesai itu, gua cari kameranya, bro. Karena gua nggak kenal itu semua kan. Gua cari kameranya. Kamera Samsung itu yang bisa mutar, bro.
Wah, kenal supply-nya siapa? Gua cari di internet, dapat nomor teleponnya, gua telepon bro. Itu distributornya rupanya. Kayak seperti itu. Awalnya seperti itu. Oke? Telepon. Oke, deal ya. Oke, udah tahu ini kemana. Ya. Singkat pendeknya, bro. Di saat gua dikasih modal, dalam hati gua dudukan ini. Di saat itu kacau, masih Polonia. Di Polonia itu perasaan gua nggak enak. Karena gua pegang uang ini, gua takut proyek ini nggak pernah aku pasang, bro. Pertama, orang yang beli ini gua nggak kenal. Kalau ini uang keselip, masa depan gua hancur. Ya toh, hancur selesai gua bilang. Nah di saat itu gua bilang sama hati saya, Tuhan kalau ini beres, gua baptis gua bilang. Oke, begitu nyampe Jakarta, ya yang gua bilang orang Jakarta itu nggak kenal orang, kenalnya duit kan. Ya kan? Apa yang dia bilang, bro? Ya udah, gua pasang dulu lah, nanti selesai baru bayar. Puas. Kawat lah. Dan dalam 2 hari proyek itu selesai, bro. Duit itulah keuntungan dari uang itu, gua bisa sewa rumah, bro. Itu pertama. Yeah. Selesai itu rumah sudah ada toh. Isinya mau dari mana? Nggak ada semua kan. Tuhan sediakan. Setelah selesai itu gua pulang Medan, semua udah beres, dapat rumah, selesai. Pak Saud telepon lagi. Apong, oi, saya mau pasang PABX katanya. Itu yang dilakukan. Setelah itu gua cuma telepon orang itu, ya kan? Selesai, proyek itu selesai, bro. Duit itu gua pakai untuk beli peralatan rumah, selesai. Luar biasanya. Iya. Itu tahap pertama. Kenapa gua kenal Tuhan, bro? Saya itu berhenti. Setelah itu selesai itu, bro. Tuhan sediakan apa yang saya butuhkan. Oke. Tahap pertama itu yang terjadi. Oke. Setelah itu anak saya masih sakit, bro. Kondisi masih sakit waktu itu. Masih sakit. Itu sempat balik kerja, udah balik Medan lagi. Semua udah balik ke Medan lagi, udah semua kumpul udah ya. Medan. Okay. Saya udah kerja di Lab Print. Iya. Ya. Kalau saya boleh bongkar, gaji saya pertama itu 2,5 juta, bro. Oke. Untuk terapi dia aja 1,2 juta, bro. Belum lagi uang sekolah sama makan yang lain. Oke, itu yang kenyataan. Kalau secara hitung-hitungan angka, nggak mungkin lewat. Nggak mungkin lewat, bro. Hmm. Ini gua kesaksian, nggak mungkin lewat. Tapi gua tetap ambil itu. Oke, itu yang gua lakukan, gua ambil itu. Jadi apa yang gua lakukan? Yang benar-benar gua lakukan. Pertama adalah di saat kondisi itu kakinya sudah X, bro. Karena dia di saat itu udah 3 tahun. Iya. Dia nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapain. Kita mesti gendong dia. Dan karena kebanyakan gendong, kakinya dari X, nggak bisa lurus. Iya. Jadi diterapi supaya bisa lurus dulu, supaya bisa. Nah, memang dalam kondisi yang susah. Tapi satu hal yang saya belajar, bro, bahasanya itu saya belajar bagaimana pagi itu, tiap pagi gua tetap ke pajak beliin wortel, beliin untuk masak buburnya. Di pagi itu sebelum gua kerja gua masak buburnya dulu. Jadi start dari 2014 di bulan 1 saya mulai untuk beresin makanan dia sebelum saya kerja. Oke. Dan mujizatnya, bro, yang saya rasa nggak cukup. Oke. Tuhan penuhi itu. Jadi bulan pertama kayak ibaratnya kita nggak cukup dah. Nggak cukup, nanti dapat komisi beli susu, dapat komisi beli ini semua. Ya kita dicukupin. Nah di saat itu saya sewa rumah pun AC gue nggak berani pasang, bro, karena gue tahu duit gue nggak cukup untuk listrik dan yang lain-lain. Ya makan yang seadanya, bro. Ya kan kalau makan siang pun kita yang nggak pernah seharusnya gue rasakan. Jadi makan siang pun seadanya. Di saat itu sudah mau berhenti merokok, karena dulu masih merokok kan. Udah tahu nih karena udah mengirit lah ya. Udah mengirit itu. Tapi susah berhenti, bro. Ya ibaratnya Rojali lah, pengen minta sama orang dulu rokok misalnya gitu ya. Kayak gitu lah, rokok jangan beli. Nah, sampai dengan bulan keempat. Bulan keempat itu ada KKR dari Pak Philip datang. Oke. Pak Philip Mantova dia datang KKR. Saya bulan itu disuruh jadi aser di sana. Oke. Pelayanan di sana. Saya pikir antusias dong, saya mau. Karena yang saya minta sama Tuhan gini. Tuhan, saya nggak minta dia sembuh, saya cuma minta dia bisa jalan. Karena kalau dia nggak bisa jalan, susah kita beresinnya. Lu asal bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak apa, terserah deh, nggak masalah deh. Gue bilang Tuhan kasih. Di hari pertama KKR itu banyak sekali yang tuli mendengar, semua kemujizat Tuhan nyatakan banyak. Saya lihat dengan mata kepala saya, wih banyak mujizat nih. Tapi anak saya enggak, belum. Oke, belum. Oke. Hari kedua, saya bilang oke, hari kedua lah mungkin gitu. Begitu hari kedua kejadian lagi, banyak sekali yang diberkati, banyak sekali mujizat yang terjadi. Tapi anak saya enggak. Dalam hati saya, enggak lah, mungkin saya baru kenal Tuhan berapa bulan, tahun depan. Oke, itu di bulan 4, bro. Oke. Nah, Tuhan saya penuhi janjinya, bro. Di bulan 6 dia bawa Nicholas.
ya kan? Dan dalam keadaan luar biasa, saya bilang. Kenapa? Sebelum dia meninggal, 3 hari sebelum meninggal dia masuk rumah sakit, demam, kata dokter gejala DBD. Oke, tapi trombositnya nggak turun. Di infus lah, maksudnya di opname lah 2-3 hari. Nah, setelah 3 hari keluar, saya siangnya masih sempat bayar. Dan jam 1 ya kalau kita keluar dari rumah sakit, istri saya bawa mobil bawa dia pulang, saya sama ipar saya kita jumpain orang konsumen, lanjutlah pisah lah gitu. Ternyata sampai rumah jam 4 dia tidur siang, habis itu nggak bangun lagi. Meninggal di rumah. Yes, meninggal di rumah. Jadi begitu istri saya jam 5 telepon nangis, wah Nicholas udah dingin ini. Dan Tuhan juga udah memberikan jalan yang terbaik lah, yes. Ya maksudnya untuk dari kamu sampai saya cuma bilang sama Tuhan, thank you Tuhan, thank you. Ya, tapi benar bro, Nicholas itu buat semua dari saya, semua diubahkan tuh. Kenapa saya bilang diubahkan? Begitu Nicholas tidak ada, yang pertama, hubungan saya dengan istri saya dipulihkan loh. Kepahitan dia bertahun-tahun, oke, diampuni saya. Itu yang luar biasa. Dan itu nggak langsung bro. Saya terima pengampunan itu di 2015 dan dia ngomong ke saya maafkan semua salah kamu, katanya. Saya lupakan semua. Kepahitan saya bertahun-tahun itu saya lupakan. Dan terbukti setelah itu kehidupan kita dipulihkan bro. Saya baru ngerti ya kan, sesuksesnya orang nggak ada gunanya. Jadi apa yang saya dapat sekarang? Dulu saya kejar uang bro, uang yang saya kejar. Dengan arti istri saya mau ngomong apa, lu main luan, lu main luan, lu jangan lulus. Nah, ternyata orang nggak butuh itu. Nanti saya baru ngerti bahwasanya tingkatannya apa ya. Dulu kita karena uang, karena cintakan uang, orang kita berubah semua. Benar, setuju saya. Ya kan? Yang seharusnya tidak kita lakukan. Apalagi laki-laki. Begitu punya uang, sok. Istri kita rasa kita bisa beli. Ya, sombong sifat kita keluar semua. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Bukan bahaya, ya itu sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Dan saya ngerti itu. Makanya kenapa saya bilang Tuhan kisahnya tuh luar biasa. Sampai hari ini ya kaya-kaya bro. Tapi buat saya, Tuhan tahu hati saya, bahwasanya anak saya ini belum bisa, misal. Oke, kalau dulu kan kita beranggapan kita apa yang kita mau kita capai. Puji Tuhan setelah hampir udah jalan tahun ke-8 misalnya, apa yang saya dapat? Bahwa saya hidup dengan sukacita. Biarpun secara materi mungkin dibanding dulu tidak. Tapi apa yang saya dapat hari ini, Tuhan saya yang luar biasa, yang mengubah hidup saya. Ya, dengan sukacita saya jalani itu. Iya. Ya, sangat luar biasa hari itu, ini. Itu yang penting bahagia lah. Ya kan? Ya, Wapong ya. Wes, luar biasa. Terima kasih banyak Wapong untuk ceritanya hari ini kan. Thank you. Ya, menurut saya ini sangat memotivasi ya. Apalagi untuk anak-anak muda sekarang yang mungkin permainannya sudah lebih tinggi ilmu-ilmunya ya kan dibanding waktu Wapong waktu muda ya. Benar. Dan di sini dari ceritanya ya saya merasa sebenarnya keluarga itulah yang luar biasa sebenarnya ya kan, dari istri Wapong ya kan, begitu juga mungkin dari cicinya yang sempat support tarik kamu kembali. Saya rasa cicinya Cinora ya. Iya, Cinora. Dari Auris Nastar ya juga luar biasa. Memang itulah ketika kita terpuruk pas kita paling susah, keluarga itu sih yang harus mendukung ya kan. Benar. Oke, mungkin di terakhir ya Wapong mungkin ada pesan untuk Jompa Lovers, untuk dari pengalaman Wapong, apa yang ingin disampaikan untuk bisa memotivasi, menginspirasi dari pengalaman-pengalaman yang pernah Wapong alami. Yes. Satu hal kalau mengenai narkoba, saya tentu bilang adalah almost 99% itu pergaulan. Oke. Kita berhak memilih pergaulan yang baik. Ya, kenapa saya bilang salah satu kuncinya setelah tak punya uang, bro? Kenapa saya bisa terbebas dari narkoba? Karena saya berhak memilih lingkungan dan pergaulan saya yang benar. Ya kan, kalau kita masih dalam lingkungan yang kelam, tentu kita nggak bisa lari dari sana, kan gitu kan. Hari ini saya bisa jumpa dengan Jompau, dengan Bensu yang sangat menginspirasi saya, ya, yang sangat positif. Nah itu keberuntungan saya pikir. Oke. Jadi untuk narkoba teman-teman berhak memilih. Ya, jadi di lingkungan yang benar atau enggak itu pilihan kamu. Yep. Oke. Ya, tentu ya memang narkoba kita enggak. Jadi ya kalau merasa lingkungan yang baik, jauhi. Lari, karena kita enggak bisa lawan dia. Wah, gua punya iman kuat. Enggak, kita lari.
Bahkan saya selalu bilang, sampai biarpun hari ini saya sudah 7 tahunan nggak pakai, saya masih berjuang loh. Saya nggak lengah. Karena buat saya adalah saya akan menang di saat waktu saya meninggal bro. Dalam keadaan nggak pakai itu gua menang. Yes, benar. Benar ya? Iya. Jadi itu kemenangan saya. Jadi sampai hari ini pun juga gua tetap memilih teman gua. Ya. Ya biarpun gua katanya udah berhenti. Jadi gua tetap memilih. Oke. Ya terus apa yang saya dapat dalam selama kehidupan saya itu adalah kadang-kadang apa yang menjadi keinginan kita. Oke, tidak semerta-merta itu baik. Seperti tadi, mungkin orang susah dulu. Dari masa kecilnya susah, dia pengen sukses, pengen punya uang lebih banyak. Tapi demi apa yang dia capai, sehingga apa yang dia lakukan salah. Halalkan semua cara lah. Yes, no. Yes. Ya. Nah, saya cuma bilang, lu itu si lu, mesti lu. Kalau Benar punya sekali. lu akan dapat. Ya. Yang penting hidup ini apa bro? Buat saya bisa jadi berkat buat orang, itu lebih berarti. Betul sekali. Itu jadi Oke, thank Ya. you untuk Apong. Tentunya semoga Jompau Lovers ini akan menjadi pembelajaran terbaik untuk hari ini. Terima Betul kasih sekali sekali. kehadirannya. Pastinya jangan lupa untuk tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan untuk full videonya bisa cek di YouTube Jompau Channel. Oke. Thank you Ko Apong. Thank you bro. Bye. Thank you.